Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu algoritma priority dan non routing. Pertama, priority scheduling yaitu merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas proses ditentukan berdasarkan time limit, kedua memory requirement, yang ketiga file access, yang keempat perbandingan antara proses dengan CPU, dan yang kelima adalah tingkat kepentingan proses. Proses scheduling. Scheduling. Priority scheduling. Priority scheduling dapat dijalankan secara preventif dan non-preventif. Preventif yaitu jika ada proses yang baru datang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Dan satu lagi non preemptif yaitu proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di depan queue. Kelemahan priority scheduling ini adalah terjadinya infinity blocking atau starvation. Starvation yaitu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan tidak pernah dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas tertinggi. Solusi dari permasalahan ini yaitu egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Seperti contoh, setiap 10 menit, prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Maka proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit. Proses tersebut setidaknya dalam 21 jam 20 menit. Proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang diutamakan atau prioritas tertinggi. Yang pertama adalah non-preventive priority scheduling. Kita jadikan contoh yang di sini, di mana proses 1 memiliki arrival time yang muncul dalam arrival time 0, yang memiliki burst time yaitu 12, diletakkan dengan priority kedua. Ya, masukkan dulu priority kedua yang memiliki burst time 12. Diapain dalam diproses selama diproses sampai ke muncul proses kedua, di mana arrival time kedua, karena prioritasnya sama-sama kedua, jadi prioritas pertama itu diutamakan dulu karena dia datangnya utama, tapi prioritas kedua itu kue-kuenya di depan. Kemudian di saat bagian ketiga, waktu ketiga muncul proses yang ketiga, yang dimana dia mempunyai prioritas yang pertama dan memiliki proses yang kelima. Karena dia mempunyai prioritas pertama daripada yang lain, nih yang kedua kan. Jadi yang proses ke-10 itu dia berhentikan dan dilanjutkan oleh proses yang ketiga. Dan berlanjut sampai proses keempat muncul di arrival yang kelima yang memiliki prioritas pertama dan burst-time yang kedua. Tetapi karena proses ketiga udah masih berlanjut tadi, maka masih dilanjutkan dan proses keempat tuh di head queue sampai proses ke-8 sampai detik ke-8 proses yang ketiga itu habis dan dilanjutkan oleh proses keempat yang memiliki proses itu 2 karena prioritasnya juga pertama, jadi yang belakangan itu di belakangin dan lanjut ke detik ke-9 di mana arrival time-nya datang proses kelima
dan dihentikan karena ada proses memiliki priority yang kedua, jadi dibiarkan tetap di belakang sampai detik ke-10, di mana semuanya itu mempunyai prioritas kedua. Jadi kita apain di mana prioritas yang muncul pertama kali, yaitu proses ke-9. Proses pertama yang mempunyai first time yang 9, tersisa 9. Dan diapain sampai waktu ke-19 dan dilanjutkan dengan proses kedua sampai habis hingga proses yang kelima terakhir. Dan waktu tunggunya dari P1 itu dari 0 nih kan, itu berlanjut berhenti dia ketiga karena P3 itu priority, itu sampai ke 10 di sini dimulai lanjutkan lagi. Nah, jadi 10 dikurangi 3 yaitu 7, sama seperti yang lain, sehingga mendapatkan hasil 45. Dan 40 rata-rata waktu tunggu atau average waiting time yaitu sama dengan jumlah yang tadi dibagikan dan semuanya ini dibagi 5, yaitu 9 waktu. Selanjutnya, preventive priority scheduling. Kita ambil contoh yang sama, tapi prosesnya berbeda. Preventif itu kayak kita lihat kan aja di sini. Yang kayak ini P1 mempunyai tanggal 12. Oh, karena apa kita melanjutkannya burst time-nya yang paling sedikit. Jadi P1 itu mempunyai burst time yang 12, dilanjutkan sampai munculnya P2. Dan P2 itu karena memiliki sedikit karena prioritasnya sama, kemudian kita lihat dari burst time-nya, rupanya burst time-nya lebih sedikit daripada 12, daripada proses pertama. Jadi diberhentikan, pas itu dilanjutkan dengan proses kedua. Sampai muncul proses ketiga, di mana dia mempunyai prioritas pertama, itu dihabiskan sampai sampai muncul prioritas keempat di nomor di detik kelima, yang mempunyai burst time yang paling sedikit daripada P3. Jadi diberhentikan dan dilanjutkan dengan P4 dan sampai P4-nya habis dan dilanjutkan kembali ke P3 yang mempunyai burst time yang 3 dan mempunyai prioritas pertama. Dan dalam detik ke-9 di mana P5 muncul, karena dia mempunyai prioritas kedua, jadi didiamkan di head queue dan berlanjut sampai ke P5. Sampai ke P5 yang punya burst time sedikit karena P3-nya udah habis kan, dan mempunyai prioritas yang paling sedikit nih, dan berlanjut sampai P5-nya habis, berlanjut lagi ke P2 hingga P2 karena burst time sedikit dan dilanjutkan dengan P2 ya tadi. Itu sampai detik ke-18 dilanjutkan lagi yang terakhir P10. Yap. Ini dari P1 yaitu dari detik ke ini ke 0 pas itu berhenti di sini sampai detik 18 tertinggal. Jadi 18 kurang 2 itu sama dengan 16. P2 itu dari dimulai dari ini 3 dan berlanjut sampai ke 11 karena berhenti terlalu panjang kan. 11 kurang 3 dan seterusnya sampai semua hasil tunggunya itu dijumlahkan menjadi 27 dan rata-rata waktu tunggunya 27 dibagi 5 yaitu 5,41 waktu. Dan round robin adalah algoritma ini, yaitu round robin algoritma ini mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah waktu sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau prosesnya sudah selesai, CPU akan dilokasikan di proses berikutnya. Proses ini cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n. Dan tidak ada menunggu waktu dan tak akan menunggu lebih lama dari n kurang 1
Q, yang dimana Q adalah lama waktu satu kuantum. Algoritma round robin sepenuhnya bergantung pada besar time kuantum. Jika time kuantumnya terlalu besar, maka algoritma ini sama dengan first come first serve. Pas itu jika time kuantumnya terlalu kecil, misalnya kayak time kuantumnya sama dengan 1, akan semakin banyak peralihan proses hingga banyak waktu yang terbuang. Misalnya kayak proses 1, yang misalnya kayak contoh, misalnya quantum time-nya 1, sedangkan proses time-nya tuh misalnya 10. Jadi kan kayak berganti-ganti terus di proses 1 dan sebanyak 10 kali. Yaitu ialah memakan waktu. Dan ini bentuk urutan kerja round robin. Yang pertama, proses pertama terpilih. Lepas itu timer di set untuk interrupt proses setelah waktu kuantum. Setelah satu kuantum, setelah seberapa banyak kuantum yang sudah dibuat. Dan proses dipindahkan, dispatcher disiapkan guna memiliki proses berikutnya. Lepas itu berlanjut lagi suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Lepas itu proses dipindahkan kepada posisi yang paling belakang. Misalnya kayak proses yang P1 ada 10 kan, dan kuantumnya itu ada 5. Dan selama proses itu sampai prosesnya kehabisan kehabisan waktu gitu. Misalnya prosesnya tersisa, masih ada tersisa misalnya prosesnya sudah selesai, tapi setidaknya jangka waktunya sudah selesai, tapi masih ada proses. Nah, nanti diletakkan dalam posisi Q dari belakang. Lepas itu penjadwal CPU mengalokasikan CPU ke proses-proses selanjutnya pada antrian ready. Dan ya ya oh iya, oh, oh, oh. Salah maaf. Dispatcher di beberapa memiliki proses berikutnya. Misalnya suatu proses sudah berakhir, nanti dia akan berlanjut ke proses berikutnya. Kalau misalnya belum berakhir, dia nanti akan terlanjut nanti yang proses yang belum selesai tadi dipindahkan dalam queue paling belakang. Maaf untuk apa salah pengertian. Dan ini adalah round robin first come first serve. Yang dimana kita ambil contohnya yang di sini yang mempunyai time quantum 5 seperti first come first serve, yaitu dimana proses pertama yang datang pertama itu diproses terlebih dahulu sampai selesai kuantumnya itu sampai ya pokoknya sampai 12 ini dikurangi 5 karena proses kuantumnya, pas itu terletak lagi di belakang dia. Begitu selanjutnya kayak P28 ini berlanjut sampai ke proses ketiga, dan proses yang kedua tuh letak di belakang setelah P1 ini. Dan karena ini berlanjut sampai 5 ini kan juga kuantumnya 5, maka prosesnya habis, berlanjut ke proses 4 sampai waktu 7 prosesnya habis, itu berlanjut lagi ke 5 dan berlanjut lagi kita kembali ke P1. Terus itu dikembalikan lagi karena proses waktunya selesai tapi prosesnya belum selesai, ke P2 tuh berlanjut sampai selesai dan berakhir dalam P1 12. Dan waktu tunggunya kita lihat dari 0 sampai ke 5 aja di belakangin. Tuh kita lihat sampai sini kan ada 8. Di detik 18 dia dilanjutkan lagi. Jadi kan 18 dikurang 5 sama dengan ya 13. Pas tuh dilanjut, pas tuh jadi perhentikan lagi di sini di detik ke 23. Pas tuh berlanjut dia lagi ke detik 26. Jadi 26 dikurang 23 sama dengan 16. Oh iya, 6. Kok 16? Oh iya, 16. Ya, pas tuh lanjut lagi di ini sampai ya sampai sini 5. Pas tuh kayak 23 di detik 23 dia berlanjut tadi kan. Pas tuh sampai detik ke 10 dia diletak di datakan prioritasnya.
Jadi 23 kurang 10 sampai 18. Dan kita apain seterusnya sampai mendapatkan jumlah 76. Dan rata-rata waktu tunggu atau AWT 76 dibagikan dari semuanya. Dibagi 5 yaitu 15,210. Dan ini round robin preventif non preventif, yaitu di mana dia diambil berdasarkan dalam waktu sesuai dengan waktu yang paling singkat, yaitu per stem yang paling singkat. Seperti yang kita lihat di sini. Di antara dari semua ini, per stem yang paling singkat itu adalah 5. Yang mempunyai kita mempunyai kuantum 5 dan habis prosesnya dalam detik pertama. Kemudian berlanjut lagi ke P4 dan habis selesai prosesnya dalam waktu detik ketiga. Pas itu berlanjut lagi sampai detik ke-8 menghabiskan proses 3 dan melanjutkan lagi proses kedua, berlanjut sampai apa kuantum yang ditentukan, misalnya time kuantum 5. Jadi terbagi jadi 2, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Dan berlanjut lagi diletak karena letaknya di belakang, pas itu persennya paling sedikit, maka berlanjut lagi sampai waktu ke-16 dan selanjutnya diapain dalam proses pertama berkurang-kurang selama 5 detik sampai akhir. Dan waktu tunggunya yaitu dari P1 ya, dimana dari 0 dia sampai ke 16, jadi 16 sama seperti yang lain. Ini dari ini 016 kan 03 08. Oh, kok 8. Oh iya, 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 detik ke-8 ya, detik ke-8. Itu P3 juga. Tuh 1 ya, pasti dijumlahkan semuanya, pasti dibagi 5 sebagai banyak ya. Ya, sampai situ. Yap, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau pengucapan yang kesalahan ucapan atau kekurangan pengetahuan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.